Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Mapanen dengan NIM 103061057. Kalau diperkenalkan, kelas PTNA Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan praktikum biokimia tentang metabolisme air dengan dosen pengampu Putra Tivinandasari SPT MP. Berikut saya akan memaparkan pertanyaan berikut ini. Yang pertama, jelaskan tentang sistem kompensasi yang terdapat darah, sistem respirasi dan sekresi. Yang kedua, jelaskan metabolisme air pada ternak. Yang ketiga, jelaskan asal sumber air pada tubuh ternak. Yang keempat, jelaskan cara menghitung air metabolik. Dan yang terakhir, faktor apa saja yang mempengaruhi ekskresi dan kebutuhan air. Berikut saya akan menjawab pertanyaan berikut ini. Nomor 1 yaitu yang pertama, sistem dapat darah atau larutan penyangga adalah larutan yang mengandung campuran asam lemah dan atau basa konjugatnya atau sebaliknya. Secara alami, sistem dapat bikarbonat digunakan untuk mengatur pH darah karena darah mengandung sistem dapat asam bikarbonat dan garam bikarbonat. Untuk mempertahankan pH darah tetap normal, diperlukan pembandingan kadar garam bikarbonat kadar asam karbonat sama dengan 2:1. Yang kedua, sistem respirasi. Proses respirasi yaitu tubuh menggunakan oksigen dan menyingkirkan karbon dioksida serta uap air. Melibatkannya yaitu yang pertama, pemasukan CO2 dan pelepasan CO2 di alveoli. Yang kedua, transportasi O2 dari alveoli ke jaringan. Yang ketiga, transportasi CO2 dari jaringan ke alveoli ditentukan oleh proses difusi udara, tekanan parsial gas dalam pernapasan atau PO2 dan POCO2. Transportasi dalam darah berbentuk yaitu yang pertama, gas larut dalam plasma atau sedikit. Yang kedua, O2 terikat hemoglobin atau HbO2. Transportasi CO2 dalam darah berbentuk gas larut dalam plasma atau sedikit, asam karbonat larut. Yang ketiga, ikatan karbamino dengan protein darah termasuk Hb atau 20%. Yang terakhir, garam bikarbonat atau 70%. Dan yang terakhir, sistem ekskresi melalui ginjal yaitu mengandung kandungan garam bikarbonat dengan cara mobilisasi H+ tubulus proksimal dengan reabsorpsi Na+. Yang kedua, sekresi ion H+ di tubulus distal ditukar NH+. Yang ketiga, membentuk amonia atau NH+ di tubulus distal mengganti Na+ yang terpakai. Berikut dan jawaban nomor 2 yaitu air merupakan senyawa yang memiliki rumus kimia H2O yang berfungsi untuk penyusun jaringan pada hewan dan juga tumbuhan, di mana air dibedakan menjadi dua, yaitu intraseluler dan ekstraseluler, di mana intraseluler di dalam air hampir 50% dari bobot tubuh termasuk ternak, sedangkan ekstraseluler yang berada pada luar sel seperti urin. Fungsi air juga sebagai katalisator, di mana untuk menghilangkan sebagian besar panas yang ada di dalam tubuh. Yang kedua, sebagai pembantu proses pencernaan seperti pada pembentukan enzim yang dihidrolisis yaitu sukrosa. Yang ketiga, air sebagai pelumas bagi tulang, di mana untuk mengurangi gesekan antar tulang. Dan yang terakhir, air membantu pertukaran gas dalam pernapasan dengan menjaga kelembapan alveoli pada paru-paru. Berikut jawaban nomor 3 yaitu
Asal-usul sumber dari air pada ternak yaitu air minum dengan memberikan minuman pada ternak sehari sekali apabila ternak merasa kehausan. Yang kedua, air yang terkandung pada pemakanan di mana air mengandung pada bahan makanan atau konsentrat. Yang ketiga, air metabolik yang terdapat pada hasil dari oksidasi makanan dari molekul kompleks di dalam tubuh. Jawaban nomor 4 yaitu bila suatu ransum mengandung 10% protein, 20% lemak, dan 55% KH. Jumlah air metabolik yang dihasilkan untuk setiap 100 kcal energi metabolik adalah pada tabel zat makanan yaitu karbohidrat memiliki air metabolik hasil oksidasi yaitu sebesar 60 gram. Kata-kata kalorinya yaitu 400 kcal dan air metabolik per 100 kcal energi metabolis yaitu sebesar 15. Selanjutnya protein besar air metabolisme hasil oksidasi yaitu 42 gram. Rata-rata kalorinya itu sebesar 400 kcal dan air metabolik per 100 kcal energi metabolis yaitu sebesar 10,5. Dan yang terakhir ada lemak memiliki air metabolik hasil oksidasi yaitu 100 gram dan rata-rata kalorinya itu sebesar 900 kcal serta air metabolik per 100 kcal energi metabolis yaitu sebesar 11,1. Cara menghitungnya, jika 10% protein jadinya 10 gram protein itu dikali dengan 4 menghasilkan 40 kcal. Lanjutnya ada 20 gram lemak itu dikali dengan 9 hasilnya 180 kilokalori dan 55 gram karbohidrat itu dikali 4 menghasilkan 220 kcal dijumlahkan jadi 440 kcal. Jadi jika 40 kcal itu dapat menghasilkan 40 dikali dengan air metabolik per 100 metabolis yang berasal dari protein sebesar 10,5. Ini dibagi 100 untuk mendapatkan 1 kcal jadinya 40 dikali 0,105 hasilnya 4,2 gram air metabolik. Selanjutnya 110 kcal pada lemak itu menghasilkan 180 dikali dengan air metabolik per 100 kcal energi metabolis pada lemak sebesar 11,1 kcal yang dimana itu dibagi dengan 100 untuk mendapatkan 1 kcal jadinya 180 dikali 0,111 hasilnya 19,8 metabolik. Selanjutnya ada 220 kcal yang menghasilkan 220 dikali air metabolik per 100 kcal energi metabolis yang berasal dari karbohidrat sebesar 15. Ini dibagi untuk mendapatkan 1 kcal sehingga didapat 220 kcal dikali 0,150 menghasilkan 33 gram air metabolik. Metabolik semuanya dijumlahkan mendapatkan 57 air metabolik. Jadi bila energi ransum 1 kcal maka air metabolik yang dihasilkan adalah 57 gram. Jawaban terakhir nomor 5 yaitu faktor mempengaruhi apa saja ekskresi dan kebutuhan air, yaitu yang pertama hilangnya air melalui kulit pada mamalia melepaskan panan untuk mengatur temperatur tubuh, di mana jumlah air yang hilang itu melalui kulit akan meningkat dengan meningkatnya aktivitas tubuh dengan temperatur lingkungan. Yang kedua, hilangnya air melalui ginjal sebagai air seni atau urin. Hal ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti pakan yang kadar protein dan mineral yang tinggi akan meningkatkan hilang air melalui urin. Di samping itu meningkatkan mineral natrium dalam tubuh akan banyak air yang akan diabsorpsi sehingga menimbulkan odeman pada otak dan asites. Hasil akhir dari metabolis protein adalah urea yang akan menjadi racun bagi saluran kencing. Untuk mengencangkannya diperlukan air sampai konsentrasi yang tidak berbahaya.
Yang ketiga, hilangnya air melalui pernapasan hampir 40% pada unggas. Dan yang terakhir, saluran pencernaan, bentuk pakan dan susunan pakan memiliki pengaruh. Contoh, pakan yang sifatnya pencahar yang menyebabkan air banyak keluar bersama feses. Ekskresi kotoran sapi lebih basah dari kambing. Demikian penjelasan partikel biokimia. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.